Halo semuanya, sebelum memulai presentasikan PPT kami dengan judul Konsep Klasterisasi dan Implementasi Kamins pada PET Batam Precision Tech, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri Karvin Vilain dengan NIM 2311034. Yang kedua ada Arthur Velayati dengan NIM 2311027. Yang ketiga ada AD Jaya Maulana Sidik dengan NIM 2311068. Yang keempat ada Muhammad Yakin 2311070. Yang terakhir ada Al-Ghifari Effendi Lubis dengan NIM 2311036. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Di slide pertama akan dibawakan oleh AAD. Konsep dasar klasterisasi dalam konteks analitika data. Di sini pengertiannya, klasterisasi adalah metode analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan sekumpulan data atau objek ke dalam beberapa kelompok atau klaster. Berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik antar data, data yang berada dalam satu klaster memiliki kemiripan yang tinggi atau homogen, sedangkan data antar klaster berbeda secara signifikan atau heterogen. Tujuannya, mengidentifikasi pola data, mengungkap pola atau struktur tersembunyi dalam dataset, mengelompokkan objek serupa, membagi data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan, mendukung analisis dan prediksi sebagai langkah awal untuk analisis lanjutan, misalnya segmentasi pelanggan untuk strategi pemasaran. Manfaatnya di sini memiliki 3 poin. Yang pertama, segmentasi pasar dan pelanggan, memahami perilaku pelanggan untuk strategi pemasaran yang lebih efektif, deteksi pola dan tren, membantu menemukan hubungan antar data yang sebelumnya tidak terlihat, dan yang terakhir, optimalisasi proses bisnis, misalnya mengelompokkan stok barang untuk pengelolaan presiden yang lebih baik. Kamins clustering. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi data ke dalam kakak-kakak kelompok cluster, di mana kakak-kakak adalah jumlah cluster yang telah ditentukan sebelumnya. Kamins berusaha minimalkan jarak antara data dengan pusat cluster atau centroid, sehingga data dalam suatu cluster memiliki kemiripan yang tinggi. Kelebihannya ada 6. Yang pertama, cepat dan efisien. Yang kedua, waktu komputasi relatif singkat bahkan untuk data set besar. 3. Mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang keempat, konsep dasar Kamins sederhana dan hasil mudah dipahami. Yang kelima, cocok untuk data dengan struktur yang jelas. Yang keenam, sangat baik untuk data yang bentuk cluster yang bulat atau spherical. Kekurangannya ada 8. Yang pertama, menentukan KKK di awal. Yang kedua, jumlah cluster KKK harus diketahui atau diperkirakan sebelum algoritma dijalankan. Yang ketiga, sensitif terhadap outlier. Yang keempat, nilai ekstrim dapat mengaruhi posisi centroid. Yang kelima, tidak cocok untuk bentuk cluster kompleks. Yang keenam, kurang efektif jika cluster memiliki bentuk yang tidak teratur. Yang ketujuh, tergantung pada inisiatif awal. Yang ke-8, hasil akhir dapat berbeda jika centroid awal dipilih secara acak. Hopscan density bisa spatial clustering of application with nodes, mengelompokkan data berdasarkan kepadatan titik yang tidak cukup dekat dan cukup banyak akan membentuk cluster, sedangkan titik yang terpencil dianggap nodes. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, tidak perlu menentukan jumlah cluster. Yang kedua, dapat mendeteksi cluster dengan bentuk tidak teratur. Yang ketiga, mampu mengenali outlier atau noise. Dan kekurangannya ada 2. Yang pertama, perlu menyesuaikan parameter epsilon dan min PTS. Yang kedua, kurang optimal jika data memiliki variasi kepadatan tinggi. Baiklah, saya Karvin Vilain, di mana saya akan membacakan slide 5 dengan studi kasus PT Satnusa Persabda Tbk, di mana lokasinya ada di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Produk utamanya yang pertama ada di PCB untuk elektronik rumah tangga, seperti TV dan monitor. Yang kedua ada di komponen casing plastik elektronik. Yang ketiga, motor cover untuk peralatan listrik. Yang keempat, konektor dan metal housing. Yang kelima, heatsink dan komponen pendingin. Tantangannya ada di variasi tingkat permintaan setiap produk. Yang kedua, risiko overstock dan understock pada komponen tertentu. Yang terakhir,
perlunya optimalisasi pengadaan dan perencanaan produksi. Sedangkan slide ke-6 ini, PT Satnusa Persapda Tbk menjalankan proses produksi berbasis perakitan elektronik dengan lead manufacturing. Tahapan proses produksi meliputi di mana penerimaan dan pemeriksaan bahan baku. Tahap awal dimulai dengan pemeriksaan komponen elektronik, logam, dan plastik dari pemasok. Semua bahan diperiksa secara ketat melalui proses incoming quality control untuk memastikan tidak ada komponen cacat yang masuk ke jalur produksi. Yang kedua, proses PCB assembly. Pada tahap ini, papan sirkuit cetak dirakit dengan teknologi surface mount teknologi dan through-hole teknologi. Yang ketiga, metal stamping dan plastic injection. Komponen logam seperti headset dan frame diproduksi dengan mesin stamping bertekanan tinggi. Sementara casing plastik dan komponen luar diproduksi dengan proses injection molding. Sub-assembly. Setelah PCB dengan komponen pendukung siap, dilakukan proses perakitan awal dengan menggabungkan bagian elektronik logam dan plastik. Final assembly. Semua bagian dirakit menjadi produk lengkap seperti smart router, smart meter, atau modul elektronik lainnya. Yang keenam, pengujian kualitas. Produk yang sudah selesai dirakit diuji untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas. Penguji mencakup uji visual, uji kelistrikan, hingga uji ketahanan, agar produk memenuhi standar internasional. Yang terakhir, yaitu ada di packaging dan pengiriman produk yang lolos QC dikemas sesuai standar pengiriman global. Setelah itu, produk ditetapkan di gudang sementara sebelum dikirim ke pelanggan di dalam maupun luar negeri. Adaptasi dataset terhadap PT Satnusa Persada Tbk. Pertama, referensi jurnal judul Implementasi Metode Clustering Key Means untuk Rekomendasi Pengadaan Stok Lampu di PT Global Lighting Indonesia. Penulis Prayogo Putrajaya Rino Hartana Wijaya. Metodologi utamanya, yang pertama ada teknik clustering key means, yang kedua fitur yang digunakan, jumlah unit terjual dan jumlah transaksi. Yang ketiga ada normalisasi menggunakan min-max scaling. Key means clustering. Langkah-langkah clusterisasi yang pertama, persiapan data, atribut unit terjual dan atribut jumlah transaksi. Yang kedua, normalisasi. Data diproses dan dinormalisasi menggunakan metode min sampai max scaling agar atribut berada dalam skala yang sama, 0 sampai 1. Dan yang ketiga, modeling. Modeling dilakukan dengan algoritma key means clustering. Jumlah cluster yang digunakan adalah K sama dengan 3 berdasarkan kebutuhan segmentasi produk. Yang pertama, cluster 0, produk dengan performa tinggi atau prioritas. Yang kedua, cluster 1, produk dengan performa rendah atau evaluasi. Yang ketiga, cluster 2, produk stabil. 4. Deployment. Hasil akhir dikomunikasikan dalam bentuk grafik dan interpretasi setiap cluster sebagai dasar rekomendasi strategi pengadaan dan produksi di perusahaan. Pada hasil klasterisasi produk PT Satnusa yang kita lakukan dengan metode Key-Means, mendapatkan hasil 3 klaster, yaitu klaster 0, klaster 1, klaster 2. Dengan karakteristik produk klaster 0 adalah yang paling laku, klaster 1 kurang laku, klaster 2 yaitu stabil. Dengan titik tengah, klaster 0 unit terjualnya 1100, nilai transaksinya 13,5. Klaster 1 unit terjualnya 284, nilai transaksinya 5,6, dan klaster 2 633, nilai transaksinya 9. Kesimpulan, metode Key-Means Clustering berhasil diimplementasikan untuk mengelompokkan 10 produk utama PT Satnusa
Persada TBK berdasarkan data penjualan, jumlah unit terjual dan permintaan pelanggan, jumlah transaksi. Hasil klasterisasi menghasilkan 3 klaster produk dengan karakteristik berbeda. Klaster 0 berisi produk dengan tingkat permintaan dan penjualan tertinggi seperti PCB, mainboard, dan LED panel assembly yang layak dijadikan prioritas utama produksi pengadaan. Klaster 1 mencakup produk dengan performa rendah seperti headstick, radiator, dan spacer ring yang perlu dievaluasi kembali dalam hal volume produksi dan relevansi pasarnya. Klaster 2 terdiri dari produk dengan permintaan stabil seperti mother cover dan plastik TV frame yang dapat dijadikan acuan untuk produksi rutin berdasarkan proyeksi bulanan. Implementasi metode ini memberikan insight strategis yang dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan operasional, terutama terkait efisiensi produk, pengadaan komponen, dan pengelolaan inventory.